Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan series kita lebih ke arah untuk crypto for beginners, untuk pemula, lebih ke arah untuk edukasi juga. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang portfolio breakdown. Bagaimana sih cara kita memanage portfolio dan cara membagilah, kira-kira seperti itu ya. Tapi kembali lagi, ini strategi yang saya lakukan secara pribadi, jadi juga pendapatnya pribadi ya. Jadi teman-teman harus do your own research juga dan mungkin menyesuaikan juga gitu, bukan textbook lah. Jadi ini hanya sharing. Jadi nanti kita akan bahas, dan kalau misalnya teman-teman menemukan video ini membantu, mungkin bisa bantu pencet tombol like-nya ataupun bisa subscribe juga ya. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam portfolio breakdown-nya ya. Yang pertama, kita harus menentukan beberapa hal dulu sebelum kita misalnya masuk ke dalam market crypto gitu ya. Pasti yang pertama kita harus tahu dulu nih, resiko kita tuh level kita di berapa? Apakah kita resikonya rendah, very low, rendah sekali, atau rendah, atau medium, high, atau very high gitu ya. Dan kalau very low sepertinya kurang cocok di market crypto ya, karena memang cukup beresiko. Tapi mungkin teman-teman resikonya medium ataupun high gitu. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke arah high. Dan kita akan langsung masuk ke dalam. Setelah menentukan resikonya, teman-teman harus menentukan juga time frame-nya gitu ya. Time frame ini juga cukup penting. Kira-kira teman-teman nyamannya itu trading kah atau investasi kah gitu ya. Seberapa banyak waktu yang bisa didedikasikan juga. Nah, ini kita bisa lihat ada short time frame, medium time frame ataupun long time frame. Tapi sebenarnya untuk ketiga ini bukan hanya harus pilih satu sebenarnya ya. Ini bisa kita bagikan gitu. Contohnya ini lebih ke arah time frame saya gitu ya. Ini sebagai contoh, misalnya saya lebih ke arah swing trader gitu, jadi lebih ke arah untuk trade beberapa bulan, kita lihat sentimen positifnya gitu ya, lalu kita ride kenaikannya. Jadi medium time frame itu lebih besar, 60% gitu ya. Lalu untuk invest atau long time frame ini lebih ke arah untuk 30%. Dan ini untuk short time frame saya jarang, jadi ini 10% aja, ini dedikasinya gitu. Jadi kita bagi-bagi alokasinya per time frame. Jadi ini akan cukup penting. Nah, dengan adanya kita pembagian dengan time frame seperti ini, bisa kita bagi ke dalam total portfolio kita. Misalnya di sini ada gambaran nih. Untuk investasi 30%, untuk medium sekitar 60%, untuk short hanya sekitar 10%. Nah, jadi ini cukup bagus. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Mungkin ada orang yang suka scalping setiap hari, trading harian, ya mungkin ini short time frame-nya digedein ke 60% atau ke 70%. Itu tergantung ya pendapat pribadi dan selera juga lah. Nah, dengan adanya ini sudah menjadi guideline kita. Misal contohnya nih, ini saya ada contoh. Misal modal 100 juta. Ini hanya sebagai contoh karena memang lebih mudah gitu ya, 100% dan 100 juta. Modal 100 juta. Jadi dengan seperti adanya modal 100 juta, bisa kita bagi ke beberapa hal ini langsung. Untuk investasi berarti 30%, berarti 30 juta. Untuk medium 60 juta. Untuk short time frame 10% berarti 10 juta. Jadi kita udah tahu nih alokasi per time frame itu berapa gitu ya. Berapa dananya lah gitu. Nah, jadi kira-kira itu kita harus menentukan time frame. Lalu yang ketiga, ini lebih ke arah kategori. Ini juga penting dan banyak orang-orang yang masuk kripto ini kurang mengerti tentang kategori di kripto. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat kripto itu sama lah semuanya. Padahal sendiri kripto itu ada yang namanya stable coin, adalah kripto yang stabil harganya seperti USDT, seperti USDC. Kita juga bisa lihat adanya Bitcoin dan Ethereum, dan kegunaan Bitcoin dan Ethereum sendiri pun berbeda gitu kan. Ethereum lebih ke arah smart contract platform, dia adalah layer 1 juga, dan Bitcoin lebih ke arah store of value. Jadi ini harus dimengerti lah, harus understand tentang kategori sendiri. Nah, di sini saya ada mention beberapa kategori besar seperti store of value tadi ya, Bitcoin, ada layer 0, layer 1, layer 2. Ini mungkin teman-teman familiar. Layer 0 seperti Cosmos, Atom, ataupun Polkadot. Layer 1 Ethereum, Phantom, Solana, Avalanche, dan lain-lainnya. Layer 2 seperti Matic, Loopring gitu. Lalu ada payment seperti XRP, XLM, Stellar gitu. Lalu ada gaming, NFT, dan metaverse. Ada decentralized finance, ada meme coin juga. Jadi ini beberapa kategori besar. Kalau secara untuk pembagiannya nih saya ada visual gitu ya. Ini crypto market ini dibagi ke beberapa kategori, dan bukan hanya 6 sebenarnya, ini banyak gitu. Ini 6 yang besar lah, bisa kita bilang seperti itu. Ada NFT, DeFi, medium exchange, smart contract, meme coin, dan lain-lainnya. Ini teman-teman kalau mau tahu lebih detail tentang kategori, sebenarnya harus explore di CoinMarketCap salah satunya ya. Ini tinggal buka kategorinya dia, lalu ini bisa dilihat nih. Kategorinya itu banyak sekali, dan kita lihat yang besar-besarnya lah.
ada Huobi, stablecoin, launchpad, AMM, dan lain-lainnya. Nah, kita nggak akan terlalu detail, nanti mungkin ini bisa satu video lagi gitu ya. Nah, lalu untuk hal ini, kita bisa membagi ada beberapa tips dulu. Dengan kita menentukan 3 hal ini, kalau udah selesai, tipsnya yang pertama adalah karena kita ada tiga time frame ya, 3 waktu gitu kan. Lebih bagus sebenarnya kita bisa buka beberapa akun exchange. Dengan seperti itu kita bisa ada yang investment ya, ada exchange untuk investment, ada exchange untuk trading, ada exchange juga untuk mungkin scalping gitu ya, untuk trading harian juga. Dan exchange-nya pun banyak kan di cryptocurrency. Kita lihat ada yang Binance, ada Coinbase, ada FTX, ini ada Bybit, ada Huobi, Crypto.com, bahkan di lokal ada Indodax, ada toko kripto juga yang bisa dimanfaatkan lah. Gitu ya, buka beberapa akun exchange menjadi lebih mudah. Lalu juga harus review portfolio kita. Ini tergantung sih, kalau saya pribadi per quarter gitu. Jadi per 3 bulan kita bisa lihat performanya bagaimana secara alokasi juga. Tapi ini tergantung. Ada yang suka per bulan, ada yang suka 6 bulan, ada yang bisa 1 tahun, ada yang malah yang nggak review sama sekali juga. Itu juga ada gitu. Lalu karena saya reviewnya juga cukup mudah. Kenapa? Karena saya menggunakan crypto tools atau ya alat lah, alat bantu. Tapi ini hanya opsional juga ya. Yang saya pakai itu sebenarnya ini CoinStats gitu ya. Ini sempat kita bahas di video. Nah, di sini aplikasi wajib untuk holder crypto karena ini untuk managing portfolio kita cukup mudah, di mana dia akan menggabungkan seluruh portfolio kita. Nih, kita lihat connect. Nah, lalu ada Binance, ada Coinbase, ada hampir semua exchange sebenarnya dia ada gitu ya. Kita bisa connect lalu bisa cek di satu platform aja, yaitu di CoinStats. Untuk wallet pun bisa di connect juga, seperti MetaMask bisa di connect ke dalam CoinStats sendiri. Jadi cukup guna. Dan yang bagusnya juga ini kita lihat demonya ya. Yang bagusnya itu kita bisa lihat statistiknya. Misalnya mana ya? Kita lihat chartnya nih. Ada statistiknya, alokasinya berapa gitu. Ini per exchange bisa kita perhatikan, lalu total exchange-nya juga kita bisa perhatikan alokasinya kira-kira. Jadi ya ini kegunaan tools untuk kriptonya gitu ya. Tapi ini teman-teman bisa daftar, kalau mau daftar ada yang free, tapi kalau buat yang premium untuk lebih banyak exchange ini harus bayar gitu ya. Dan ini kalau mau bayar atau mau pakai member gitu istilahnya, ini harus lebih baik pakai promo code saya. Masukin aja Michael Wyan di sini, Michael Wyan gitu ya. Lalu nanti dapat diskon sekitar 55% untuk yang premium ini. Gitu, tapi ini bukan di sponsor ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kita sekarang udah mengerti tipsnya juga, dan kita akan membahas satu-satu portfolionya ya. Kita mulai dari yang jangka panjang. Bagaimana sih cara kita mengatur portfolio untuk invest atau jangka panjang? Intinya yang pertama kita tahu dulu nih, invest kita punya modal sekitar 30 juta misalnya kan, karena tadi kita sudah ada alokasi 30%. Kalau untuk jangka panjang hanya ada 2 kripto sih sebenarnya yang paling aman gitu ya, yaitu adalah Bitcoin dan juga Ethereum. Pasti teman-teman tahu. Nah, lalu di sini ini secara kategori mungkin resikonya tergolong safe, tergolong aman juga, dan untuk pemilihan alokasinya tergantung teman-teman juga. Ada yang suka Bitcoinnya 50-50 gitu ya, 50% Bitcoin, 50% Ethereum. Biasanya ada seperti itu, ada yang 40 Bitcoin, 60 Ethereum. Ini tergantung kalian lebih bullish atau lebih positif ke Bitcoinnya atau ke Ethereum-nya gitu. Nanti tinggal di-adjust aja. Misalnya kalau 50-50 seperti ini, paling mudah, berarti 15 juta untuk Bitcoin, 15 juta untuk Ethereum, dan ini akan kita hodl aja terus. Namanya kan kita akan hold. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya ada resikonya karena sedikit tinggi, karena resiko saya juga sedikit high gitu ya. Ini saya ada beberapa hal lagi gitu. Ini saya ada ekstra. Jadi bukan hanya Bitcoin dan Ethereum, kita masukkan beberapa kripto yang kita cukup bullish juga, tapi fundamentalnya kuat gitu ya. Dan ini, kalau untuk misalnya ini yang high, ada Bitcoin, Ethereum, lalu ini ada aset ketiga dan aset keempat. Kalau untuk yang hodl portfolio, saya pribadi lebih rekomen mungkin hanya 1-4 aset aja gitu. Jangan terlalu banyak, karena kalau banyak ini nggak ke-manage juga gitu. Karena goal kita adalah untuk tidurnya tenang gitu. Jadi biar kita nggak kepikiran lah istilahnya ya. Lalu lebih baik top 20 crypto. Kalau saya pribadi lebih ada Terra Luna ya. Terra Luna karena saya cukup bullish juga. Tapi kembali lagi teman-teman do your own research, and ya disclaimer on juga ya. Jadi kira-kira itu. Dan mungkin lebih aman memilih kripto-kripto layer 1 yang lebih cukup berpotensi gitu ya. Layer 1, Ethereum, Binance, Terra Luna, Cardano, Solana, Avalanche, dan lain-lainnya. Oke, itu untuk bisa dibilang invest untuk jangka panjang ya. Jadi ini resikonya lebih tinggi. Nah, sekarang kita lebih masuk ke dalam untuk medium portfolio. Ini lebih ke arah untuk trading gitu.
Kalau trading sendiri secara time frame saya lebih pilih mungkin sekitar 2-3 bulan, pokoknya bulan-bulanan lah gitu ya. Dan alokasinya ini pertama kita harus menentukan dulu kategorinya gitu. Makanya ini kategori penting yang kita bahas awal, kategori ya. Kenapa kategori penting? Karena kita lihat dulu kira-kira berapa sih percentage yang kita mau alokasikan. Jadi kita tadi kan di sini kita bisa lihat 60% untuk medium gitu ya. 60% untuk trading portfolio berarti modal sekitar 60 juta. Jadi di sini kita lihat modalnya 60 juta di sini. Berarti 60 juta ini menjadi 100% di portfolio trading portfolio kita. Oke, akan cukup ribet ya. Nah, tapi terus di sini kita bisa bandingkan beberapa kategori yang menurut teman-teman cukup bullish juga gitu. Di sini kita ambil 3 yang paling besar, yaitu adalah platform layer 0, layer 1, layer 2 gitu ya. Karena dia cukup besar dan secara resiko saya rasa secara sektor gitu ya, ini yang paling aman. Makanya ini saya pilih 50% juga. Jadi dari 60 juta ini, setengahnya atau 30 jutanya ini akan masuk ke dalam layer 0, layer 1, sama layer 2. Gitu. Lalu ada DeFi, karena di Decentralized Finance juga salah satu sektor yang bisa dibilang sudah cukup lama juga, jadi sudah cukup dewasa lah. Ini 20%. Lalu ada yang lagi naik down, yang Metaverse, gaming gitu ya. Ini ke 30% alokasinya. Dengan seperti itu kita bisa lihat dapat ada 30 juta, 12 juta, dan 18 juta di dalam portfolio ini. Kira-kira seperti itu. Ini gambarannya ya. Layer 0, 1, 2, 50%, DeFi 20%, dan gaming 30%. Kalau untuk secara tips bagaimana? Tips kalau misalnya untuk alokasi seperti ini, ya, mungkin teman-teman bisa lihat ranking kripto yang di level 21 sampai 200. Karena ranking 20-nya ini kita lihat lebih ke arah untuk yang hodl portfolio, untuk investment gitu ya. Jadi bisa lihat mungkin ke ranking 21 sampai 200, tapi bukan artinya harus gitu ya. Ya kalau teman-teman mau suka XRP dan mau masukin XRP di sini misalnya, karena XRP ranking 6 itu juga nggak apa-apa. Selera masing-masing juga gitu. Dan ini lebih ke arah balance risk and rewardnya juga. Jadi kita milihnya itu mungkin ada yang safe, ada yang resikonya tinggi juga. Nih nanti saya coba jelaskan lagi lebih detail. Contohnya ya, misalnya kita lihat layer yang layer 0, layer 1, dan layer 2 gitu. Ini ada beberapa pilihan, misalnya ada Matic, ada Phantom, ada Oasis, Rose gitu ya, ada Secret, sama ada Avalanche seperti ini. Karena kita modal 30 million atau 30 juta di sini, dan di sini kita ada 5 pilihan, ya mungkin ini kita bisa bagi masing-masing 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, dan 6 juta. Kira-kira seperti itu untuk kita tradingkan lah. Tapi ini harus lihat juga secara entry-nya. Oke, dan saya rasa ini kalau layer 01 sama layer 0, layer 1, dan layer 2 ini cukup aman. Ini teman-teman bisa perhatikan misalnya Matic. Matic sendiri adalah ranking 16 gitu ya. Lalu ada Avalanche juga, Avalanche ranking 10. Jadi ini cukup aman lah, relatif aman. Besar-besar di sini. Karena di sini besar dan cukup aman, saya akan lebih beresiko atau mengambil resiko di decentralized finance gitu istilahnya. Misalnya ini saya ambil Trader Joe atau Joe dan Spooky Swap Bu gitu ya. Ini adalah kedua decentralized exchange di ekosistemnya Avalanche dan juga ekosistem Phantom. Tapi ini rankingnya ratusan, bahkan 300-an kalau tidak salah ya. Kita coba lihat ya sama-sama. Kita coba search Bu Spooky Swap misalnya di sini. Ini ranking berapa? Ini ranking 2900, tapi ini belum diupdate sih sebenarnya ya. Kalau udah diupdate, ini mungkin ranking sekitar 300-an. Lalu ada gaming juga. Gaming ini ya tergantung teman-teman juga. Ini ada beberapa pilihan, misalnya Sandbox, Decentraland mana, Aksi, ataupun Engine gitu ya. Dan ya sebenarnya ini juga nggak hanya limit, karena gaming juga masih banyak kripto yang lebih rendah lagi. Jadi ini tergantung kembali lagi ke resikonya. Oke, lalu yang terakhir ini lebih short term ya, ini adalah scalpingan gitu ya. Ini adalah spekulatif portfolio. Tapi kalau short term portfolio saya ini ada dua tujuannya gitu. Yang pertama ini untuk scalping, yaitu kalau misalnya ada pattern bagus atau lagi ada sentimen bagus, ya mungkin ini buat trading harian gitu. Lalu yang kedua ini mungkin lebih karena untuk spekulatif ya, yaitu coin micin gitu ya. Coin micin itu juga mungkin ada beberapa alokasi lah. Dan kita ada alokasi di sini misalnya contohnya berapa nih tadi? 10 juta. Gitu, kita ada alokasi 10 juta, ya mungkin kita bisa bagi 5 juta untuk nicin, 5 juta untuk scalping juga. Jadi kira-kira itu, dan kembali lagi harus disiplin terhadap portfolio manajemen kita gitu. Jadi kita harus disiplin sesuai dengan alokasinya,
Lalu yang terpenting adalah kita review lagi selama habis beberapa waktu, 3 bulan atau 6 bulan, review lagi performanya bagaimana, apakah ada yang sudah naik, karena ini pasti akan berganti lagi ketika kita sudah invest, ini akan berganti nih. Investasinya mungkin nanti bisa jadi 40% karena kan Bitcoinnya misalnya naik atau Ethereumnya naik, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini harus di calculate ulang lagi, kira-kira seperti itu. Dan itu saja mungkin breakdown sedikit tentang portfolio, bagaimana kita memanage portfolio. Dan kalau misalnya teman-teman mendapatkan ilmu yang baru juga, mungkin bisa share videonya, like, and sekali lagi thank you semua for watching, thank you for your support, and see you in the next video. Bye bye.